Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Johan Nasution. Saya akan menjadi teman belajar kalian untuk pelajaran pemrograman dasar. Jadi karena situasi pandemi COVID tidak bisa ke sekolah ya, jadi makanya disuruh buat sebuah video pembelajaran gitu. Saya harap video pembelajaran ini bisa membantu semua teman-teman untuk memahami apa itu pemrograman. Oke, jadi ini foto saya ya. Tolong kalau melihat orang ini jangan diteriakin maling, nanti dia susah cari tempat sembunyi. Sekira itu aja perkenalan dari saya. Yuk kita langsung masuk ke materi pertama. Oke. Jadi materi kita itu adalah algoritma. Jadi sini pasti bertanya ya, apa itu sebuah algoritma? Simpelnya, algoritma itu adalah kumpulan langkah-langkah atau urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kayak langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, kira-kira kayak gitu. Jadi dia sebuah urutan langkah-langkah yang menyelesaikan masalah. Sebenarnya kita ngelakuin algoritma ini hampir setiap hari gitu. Pada saat akan melakukan sesuatu. Saya ambil contoh di sini, membaca novel dari depan ke belakang. Itu juga menggunakan sebuah algoritma, dan itu juga sebuah algoritma kita gunakan kan. Apa contohnya algoritma? Pertama kita buka bukunya. Oke, kita pasti buka bukunya di halaman paling awal ya. Setelah itu baca dari ujung kiri halaman ke-1. Baca dari kiri ke kanan. Balikkan halaman atau pindah ke halaman berikutnya. Tutup bukunya ketika tidak ada halaman lagi. Jadi kalau membaca buku kan seperti itu pada umumnya. Gak di membaca buku aja sih, bahkan hal-hal kecil juga. Biasanya kita secara tidak sadar udah melakukan sebuah algoritma. Kayak gitu. Misalnya membuka pintu, mengirim surat, dan lain-lain. Bahkan pergi ke sekolah. Sekarang lagi gak bisa pergi ya. Jadi kira-kira belajar online atau apapun itu gitu. Pasti ada sekumpulan sekumpulan langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau menyelesaikan sebuah masalah. Kayak gitu. Sampai kini kira-kira paham ya? Saya ulangi sekali lagi. Algoritma itu di sini tadi ya. Sekumpulan langkah-langkah atau urutan langkah-langkah yang menyelesaikan sebuah masalah. Jadi masalah di sini saya tekankan bukan masalah yang galau atau kayak mana gitu ya. Bukan masalah hidup ya. Jadi sebuah masalah yang akan kita lakukan gitu. Yang berujungnya dia di action atau tindakan. Oke, kita lanjut. Yuk kita ambil satu algoritma untuk menghitung orang dalam sebuah ruangan. Katakan umumnya menghitung orang itu kan satu persatu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau kita hitung orang di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 orang. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya gimana sih algoritma itu? Oke, ini akan bakal saya sajikan algoritmanya dalam berbentuk pseudocode. Jadi penyusunan dengan bahasa pemrograman. Oke, jadi awalnya saya membuat nilai n itu 0. Paham maksudnya nih kira-kira ya. Jadi saya membuat nilai awal n itu tidak harus n ya, apa aja boleh, a, b, c, d, e, f, g. Cuma karena kebiasaan pakai kalau ngitung tuh pakai n, saya buat n gitu. Terus saya lanjut, setiap ada satu orang di dalam ruangan, maka saya buat berikutnya n itu sama dengan n ditambah 1. Saya ulangi ya, saya buat nilai awal n itu sebagai tempat untuk menghitungnya itu 0. Nilainya setiap ada orang kita tambahin 1 kan gitu.
Jadi saya jelasin kenapa saya pakai 0. Kenapa nggak langsung 1 aja bang, gitu kan kira-kira. Jadi saya jelasin kenapa dia pakai 0 di situ. Oke, kita lanjut. Jadi biarkan berikan nilai n itu nilai 0 setiap ada orang. Jadi kalau ada orang tambah 1 nilai n -nya. Kalau ada orang tambah 1 nilai n -nya. Kira-kira kayak gitu. Ini terus berulang nanti. Seperti itu. Oke, coba kita tes nih ya. Jadi kita biarkan dulu 0. Jadi kita belum mulai menghitung nih. Artinya nilai awal dari jumlah orang yang kita simpan nantinya itu masih 0. Sekarang ada dua orang ya. Kita masuk ke langkah berikutnya. Setiap ada orang tambahkan n dengan 1. Oke, ada 1 orang. Maka nilainya jadi 1. Oh, ada 1 orang lagi. Maka nilainya jadi 2. Saya ulangin. Oke. Jadi sebelum kita menghitung maka orang itu kita anggap dulu nggak ada. Nilainya belum kita hitung, jadi jumlah orang di situ 0 gitu kira-kira. Setiap ada orang kita tambahkan nilai n tersebut dengan 1. Oke. Situ ada 1 orang sudah saya masukin. Oh, ternyata ada 1 lagi. Maka saya tambahin lagi nilai n yang 1 tadi jadi 2. Paham ya sampai kini kira-kira? Oke. Masalahnya ini bakal makan waktu yang cukup lama kalau orangnya kan rame gitu. Jadi tidak efisien. Gimana sih cara saya mengefisienkannya menggunakan algoritma? Oke, saya buat seperti ini. Saya ngitungnya sekali 2 nih. Pertama, nilai dari jumlah orang di situ atau n itu 0. Berikutnya, setiap pasang dari orang di dalam, sepasang orang, saya tambahkan nilai n jadi 2. Jadi saya ngitungnya sekali berdua gitu. 0, 2, 4 kan kayak gitu. Dan coba kita uji bener nggak ini. Oke, ada 2 orang ya. Ada 2 orang dalam satu ruangan. Oke. Ada 1 pasang di situ. Bener? Ya, maka saya tambahkan 2. Hasilnya gimana? N-nya 2, bener. Gimana kalau misalnya nanti orangnya itu nggak ada? Ini alasan kenapa saya buat nilai n tersebut berawal dari 0 gitu. Sekarang kita lihat. N sama dengan 0, jumlah orang sekarang 0 ya. Setiap pasang orang di ruangan kita tambahkan n-nya 2. Ada beberapa pasang di situ? Nggak ada. Maka n-nya tetap 0. Berarti jumlah orang di situ nggak ada. Masih benar. Sekarang gimana kalau 3? Jangan jadi orang ketiga ya. Oke. Nilai awal dari n itu 0. Setiap pasang orang di dalam ruangan kita tambahkan nilai n jadi 2. Sini paham? Oke, kita lanjut. Jadi orang yang terakhir nggak dihitung, Pak. Jadi ini masih salah. Jadi saya coba perbaikin sekarang. Saya ulangin dari awal gitu. Saya tambahkan beberapa. Oke, kalau kayak gini gambarnya lebih enak ya. Oke, nilai awal dari orang yang ada dalam ruangan itu 0. Setiap pasang orang, saya ulangin, setiap pasang manusia di dalam ruangan itu, kita tambahkan n dengan 2. Jika masih ada 1 orang yang tertinggal, kemudian kita tambahkan n-nya dengan 1. Oke, 3 nih. Udah, saya ulangin sekali lagi. Ada 3 orang di situ. Bagaimana cara saya untuk memperbaikin algoritma saya untuk menghitung orang yang ganjil dan dengan waktu yang lebih cepat? Oke, kita ulangin. Nilai awal dari n itu 0. Setiap pasang manusia di situ, kalau ada sepasang, saya tambahin 2. Jika 1 orang tertinggal, jika masih ada sisa 1 orang, saya tambahkan n-nya 3. Artinya saya hitung dulu 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.
Dan akhirnya nanti pasti ada satu orang tuh yang ketinggalan. Gimana kalau 5? Oke, setiap pasang itu saya tambahin 2. 5 itu ada berapa pasang? Ada 2 ya. Berarti orangnya ada berapa? 4. Ada yang ketinggalan 1, ditambah 1 lagi, jadi 5. Kayak gitu. Jadi saya kira berapapun jumlah orang yang ada di situ, dengan menggunakan algoritma ini hasilnya pasti benar. Kayak gitu. Bayangin tuh, sekarang adik-adik coba hitung berapa orang ada di situ. Kayak gitu, ada berapa tuh? 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, dan ada 1 lagi. Yang hitam gak usah dihitung ya. Jadi saya buat kayak gini. Jika ada 1 orang, jika ada 1 pasang, maka ditambahkan dengan 2. Ada berapa pasang tuh? 1, 2, 3. Ada 3 pasang ya. Ada 3 pasang manusia dan sisa 1. Jadi tambahkan 2, 4, 6. Jika ada 1 yang masih tersisa, tambahkan 1. Maka di situ ada 7 orang. Kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu algoritma bekerjanya. Dan yang nanti akan kita gunakan di bahasa pemrograman. Tenang aja, algoritma tuh nggak susah kok. Program tuh nggak susah. Saya akan buat segampang mungkin sehingga program itu dapat dipahami dengan sangat mudah. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang algoritma. Kalau ada yang bertanya, bisa komen langsung di Classroom atau di bisa komen langsung di Classroom atau di YouTube nantinya. Jadi saya ini bakal upload ke YouTube biar memudahkan distribusi videonya gitu. Dan di YouTube kan kita bisa setting kualitas sehingga adik-adik tidak memakan terlalu banyak data ya. Jadi mohon maaf adik-adik, saya tidak bisa untuk join di video conference karena saya kira terlalu banyak memakan data. Ya saya buat seperti ini aja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wah, itu apa? Ini bakal kita pelajarin minggu depan. Terima kasih.